فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu taala wa qad rawahu Tirmidzi wan Nasa'i jami'an. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Nasa'i semuanya an Abi Ammar Husain bin Huraiz anil Fadl bin Musa an Abdul Hamid bin Ja'far anil Ala an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma anzalallahu fit Taurati wala fil Injili mithla ummil Quran. Tidaklah Allah turunkan di dalam Taurat ataupun di dalam Injil yang semisal dengan Ummul Quran, yaitu Fatihatul Kitab. Wahya sab'ul masani, dia adalah 7 yang terulang. Wahya maqsumatun baini wa baina abdi nisfain, dan dia terbagi antara aku dengan hambaku, terbagi menjadi 2. Tayyib, isyarat kepada apa? Hadis Abi Hurairah yang di Muslim itu. Qasamtu shalah maksudnya adalah qasamtu Fatihatul Kitab. Tayyib, disebutkan dalam catatan kaki, ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Tayyib, ini menunjukkan bahwasanya hadis Abi Hurairah yang kita dapatkan di atas, ini zahirnya Abu Hurairah mendapatkannya adalah dari Ubay bin Ka'ab, dan ini termasuk marasilus sahabah. Yaitu apa? Sahabat meriwayatkan dari Rasul dalam keadaan dia tidak mendengar hadis itu dari Rasul, tapi dari sahabat yang lain. Terkadang dia sebutkan itu, terkadang di dalam sanad yang lain tidak disebutkan. Baik. Dan tidak dikatakan seperti ini adalah tadlis, karena terkadang sekedar untuk meringkas, seperti kita mengatakan qala Rasulullah. Kapan kita dengar dari Rasulullah? Cuma apa? Untuk meringkas sanad. Wa hadza lafdun Nasa'i, ini adalah lafaz An-Nasa'i. Wa qala Tirmidzi haditsun hasanun gharib. Wa qala al-Imam Ahmad haddatsana Muhammad ibnu Ubaid qala haddatsana Hashim yakni bin al-Buraid qala haddatsana Abdullah ibnu Muhammad ibni Aqil. Al-khilaf, sebagian ulama mensahihkan hadis dia, sebagian menghasankan. Tapi yang rajih adalah apa? Lain dia. Ani bin Jabir, yaitu At-Tamimi. Qal intahaitu ila Rasulillah. Baik, tapi kalau langsung intahaitu ila Rasulillah berarti siapa? Apakah enggak tahu ini dia enggak disebutkan dia musnadnya siapa berarti. Tapi disebutkan dalam catatan kaki di dalamnya ada Abdullah bin Muhammad bin Aqil wa huwa sayyi'ul hifdz. Yaitu hafalannya jelek. Walaupun apa? Hadisnya ini dihasankan dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Taib. Dan juga apa? Imam Ibnu Katsir sendiri mengatakan sanad ini adalah jayyid. Memang ini khilaf untuk Abdullah bin Muhammad bin Aqil karena dia ada kelemahan sedikit. Sehingga khilaf ijtihad ulama tentang hukum beliau ini. Qal intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad ahraqal ma. Saya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau sedang mencurahkan air, menuangkan air. Faqultu assalamu alayka ya Rasulullah. Saya mengatakan salam sejahtera untuk Anda wahai Rasulullah. Falam yarudda alai. Maka beliau tidak menjawab salam saya. Qal faqultu assalamu alayka ya Rasulullah. Falam yarudda alai. Qal faqultu assalamu alayka ya Rasulullah. Falam yarudda alai. Qal fantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi wa ana khalfah. Rasulullah SAW beranjak atau berangkat atau intalaqa berangkat, yamshi berjalan dalam keadaan beliau berjalan.
dan saya di belakang beliau. Hatta dakhala rahlah, sampai beliau memasuki tempat tinggal beliau. Wa dakhaltu anal masjid, dan saya masuk ke dalam masjid. Fajalastu kaiban hazina, maka saya merasa sangat sedih. Kaib ini adalah orang yang sangat sedih. Hazin ini sekedar orang yang sedih. Fa kharaja alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad tatahhar. Rasulullah SAW keluar menemui saya dalam keadaan beliau sudah bersuci. Faqal alaikassalam warahmatullah, alaikassalam warahmatullah, wa alaikassalam warahmatullah. Summa qal ala ukhbiruka ya Abdullah bin Jabir. Tayyib, ini Abdullah bin Jabir. Bi akhyari suratin fil Quran, dengan surat yang paling baik di dalam Al-Quran. Qultu bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Qal iqra alhamdulillahi rabbil alamin hatta takhtimaha. Bacalah alhamdulillahi rabbil alamin sampai engkau mengakhirinya. Tayyib. Ini menunjukkan apa? Memang banyak qarinah menunjukkan yang namanya Fatihatul Kitab mulainya adalah dari alhamdulillah sampai selesai. Tayyib, qal hadza isnadun jayyid wa ibnu Aqil tahtajju bihil a'immatul kibar. Memang ini khilaf. Para imam besar berdalilkan dengan riwayat beliau. Wa Abdullah bin Jabir hadza huwa sahabi. Dzakara Ibnul Jauzi annahu huwal abdi. Bahwasanya dia adalah al-abdi menurut Ibnul Jauzi. Wallahu a'lam. Wa yuqal innahu Abdullah bin Jabir al-Ansari al-Bayadi fi ma dzakarahu al-Hafidz Ibnu Asakir. Baik, kita lanjutkan. Wastadallu bihadzal hadits wa amsalih. Para ulama berdalilkan dengan hadis ini dan yang semisal dengan itu ala tafaduli ba'dil ayati wasuwari ala ba'd, tentang bertingkat-tingkatnya keutamaan sebagian ayat dan surat terhadap sebagian yang lain. Dan ini yang rajih menurut apa? Pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun kalau Asy'ariyah melarang itu. Tapi dalil-dalil menunjukkan demikian. Menunjukkan memang apa? Bertingkat-tingkat. Kama huwal mahki an katsirin minal ulama, sebagaimana itu dinukilkan dari banyak ulama. Minhum Ishaq bin Rahawiyah atau Rahawai, dua-duanya mungkin. Kalau ulama Hindia mereka menyuruh apa? Membacanya Rahawiyah. Cuma berarti kalau kita membaca Sibawai, yang betul adalah Sibawiyah. Memang ini khilaf. Tayyib. Wa Abu Bakar ibnul Arabi wa ibnul Haffar minal Malikiyah. Wa dhahabat ta'ifatun ukhra ila annahu la tafadula fi dzalik. Sekelompok ulama yang lain berpendapat tidak ada perbedaan tingkatan di antara ayat-ayat dan hadis-hadis. Li'anna jami'a kalamullah, karena semuanya adalah kalamullah. Memang semuanya adalah kalamullah, tetapi apa yang menghalangi untuk kita menerima berita dari Allah dan Rasulnya? Sebagaimana kita terima berita bahwasanya Al-Quran kalamullah, berita dari Allah dan Rasulnya, hendaknya kita terima berita dari Allah dan Rasulnya bahwasanya kalamnya itu bertingkat-tingkat. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu'ul Fatawa di banyak tempat. Ketika membahas masalah apa itu, bahwasanya sekedar qul huwallahu ahad saja sampai akhir itu ta'dilu sulusal Quran, setara dengan apa? Sepertiga Al-Quran. Dan ini juga yang dirajihkan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Beliau mengatakan kita sendiri mampu untuk menilai itu. Tidak mungkin sama antara ayat kursi yang tekanannya sangat besar itu dengan apa? Ayatud dain, ayat yang membahas masalah hutang piutang. Tayyib. Kita lanjutkan. Qal li alla yuhimut tafdila li anna yuhimut tafdilu naqsal mufaddal alaih, agar tidak menimbulkan kesan pengutamaan tadi apa itu kurangnya ayat yang dianggap kalah di dalam keutamaan. Tayyib, enggak perlu kita membayangkan itu. Kita katakan kalamullah semuanya sempurna, cuma ada yang lebih baik. Walaupun semuanya sempurna dan baik, tapi bertingkat-tingkat kebaikan itu. Kata Syekhul Islam, sebagaimana sifat-sifat sendiri juga bertingkat-tingkat. Sampai-sampai Rasulullah SAW menukilkan dari Allah Ta'ala apa itu? Al-izzu izari wal kibriya uridai. Sementara kita tahu bahwasanya rida dengan izar itu nilainya lain, kata Syekhul Islam. Rida ini nilainya lebih tinggi daripada izar. Rida yang diselendangkan di atas, dia kualitinya dan derajatnya itu lebih tinggi daripada
kain sarung yang ada di bawah itu, kain pelikat. Di sini Allah Ta'ala menyamakan ini dengan itu, menunjukkan apa? Yaitu bahwasanya sifatnya ini seperti apa? Pola antara apa? Selendang dengan sarung. Ini menunjukkan bahwasanya memang bertingkat-tingkat sifat Allah Ta'ala. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan. Wa in kana jami'u fadilan. Walaupun semuanya adalah utama, memang cuma yang lain ada yang afdal. Naqalahul Qurtubi anil Asy'ari, dinukilkan oleh Al-Qurtubi dari Asy'ari. Idza ja'a nahrullah batula nahrul ma'qil. Sudah datang sungai Allah, sungai Ma'qil batal. Ada kalam Allah dan kalam Rasul, siapa kalam Asy'ari itu? Wa an Abi Bakar Al-Baqillani, ataupun orang ini juga. Wa Abi Hatim bin Hibban Al-Busti, wa Abi Hayyan, wa Yahya bin Yahya, wa riwayatin anil Imam Malik. Tayyib. Haditsun akhar, qala Al-Bukhari rahimahullah fi fadailil Qur'an, haddatsana Muhammad ibn al-Musanna, qala haddatsana Wahab, qala haddatsana Hisham an Muhammad an Ma'bad an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kunna fi masirin lana, kami pernah di perjalanan kami, di tengah perjalanan kami, fanazalna, lalu kami singgah di suatu tempat. Faja'at jariyatun faqalat inna sayyidal hayy salim. Lalu datanglah seorang hamba sahaya perempuan, dia mengatakan sesungguhnya pemimpin desa ini salim, maksudnya adalah dia sedang sakit. Ada ulama mengatakan salim ini minal abdad, tapi yang lain mengatakan ini adalah min babit tafaul. Sekedar apa? Tafaul, yaitu mengganti nama sakit dengan apa? Salim, semoga aja dia selamat. Sebagaimana apa itu mafawis. Untuk bahasa kita mafawis artinya adalah apa? Jarak-jarak yang jauh. Sebenarnya dia itu adalah apa? Jarak yang jauh yang membinasakan. Mafazah. Mereka mengganti mahlakah jadi apa? Mafazah. Sekedar apa? Untuk tafaul. Harapan bahwasanya jalan yang jauh yang membinasakan itu menjadi apa? Menjadi keberuntungan dan keselamatan. Baik, kita lanjutkan. Apa ini? Wa in nafarna ghayyib. Wallahu alam, tak tahu ini artinya untuk lafaz yang ini. Nafaro artinya berangkat atau berlari. Kalau ghayyib yaitu apa? Dihilangkan, ataukah maksudnya ghayyib adalah dia hilang akal atau hilang kesadaran. Fahal minkum raqin? Apakah di antara kalian ada yang mampu meruqyah? Faqama ma'aha rajulun ma kunna na'banuhu biruqyah. Na'banuhu disebutkan dalam catatan kaki ma kunna na'lamu. Kalau di dalam Syarah Ibnu Hajar yaitu apa? Nadhunnu. Kami tidak menyangka dia itu adalah apa? Pandai meruqyah. Kami dalam artian apa? Rombongan itu. Sementara yang dimaksudkan adalah Abu Sa'id itu sendiri. Faraqah, lalu beliau pun meruqyahnya. Fabaraq, lalu dia pun sembuh. Fabari'a, dia sembuh. Dalam riwayat yang lain ini adalah 3 hari, pagi dan petang dia membacakan apa? Fatihatul Kitab. Kemudian apa? Meludahkan atau menghembuskan ke orang yang sakit itu. Ini selama 3 hari, bukan sekali baca langsung sembuh di dalam riwayat yang lain. Fa'amara lahu bisalasina syah. Fa'umira lahu bisalasina syah. Maka diperintahkan untuk memberikan kepada beliau sebanyak 30 kambing, 30 ekor kambing. Ini banyak sekali ruqyah dapat 30 ekor kambing. Kalau satu kambing 700 ringgit kurang lebih ya, kali 30 lumayan tuh. Untuk modal bagus. Dijual waktu hari raya. Qal wasaqana labanan, dan memberi kami minum air susu. Ini sekedar disingkat, walaupun apa lafaz yang lain ada apa tawar-menawar. Dalam artian apa itu? Karena mereka tidak mau menerima kami sebagai tamu. Falamma raja'a qulna lah akunta tuhsinu ruqyah. Ketika kami pulang, kami tanya pada dia, apakah engkau pandai meruqyah? Qal la, dia mengatakan saya tidak pandai meruqyah. Ma raqaitu illa bi ummil kitab. Saya tidak meruqyah kecuali dengan ummul kitab. Tayyib, qulna
la tuhditsu syai'an hatta na'tiya wa nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian melakukan sesuatu sampai kita datang dan menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masalah hukum ini. Hukum apa ini? Pemberian tadi. Falamma qadimnal Madinah, manakala kami tiba di Madinah, zakarnahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami ceritakan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian faqal wa ma kana yudrihi annaha ruqyah. Bagaimana dia tahu bahwasanya itu ruqyah? Iqsimu wadribu li bisaham. Bagi-bagilah itu dan masukkan saya ke dalam saham kalian. Baik. Dan disebutkan oleh Imam An-Nawawi, ini Rasulullah SAW sekedar apa? Bukan beliau suka meminta-minta, tetapi ini adalah mubalaghah fi dzikril halal atau ibahah, yaitu beliau bersungguh-sungguh untuk menyebutkan bahwasanya itu adalah halal. Kenapa? Kalau Rasulullah sekedar menyuruh kalian makan, tapi beliau nggak mau, nanti orang masih ragu. Maka beliau bilang, berikan juga padaku. Agar apa? Betul-betul sahabat yakin ini halal dan mereka mau memakannya. Kalau di sini terjemahnya nggak sesuai. Wa in nafarna ghaib diartikan di sini sementara orang-orang kami sedang tidak ada. Ini nggak betul. Cara menerjemahnya nggak betul. Cuma harus lihat ke aslinya dalam Arabnya, insya Allah. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Ini di riwayat Bukhari. Adapun kalau Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan ini tidak ada dalil yang, ini bukan dalil yang menunjukkan bolehnya minta ruqyah, minta upah terhadap ruqyah, karena boleh jadi ini adalah 30 ekor kambing itu adalah sebagai ganti dari sebagai bentuk dhiyafah, sebagai bentuk perjamuan untuk tamu. Tapi ini dibantah oleh para ulama yang lain. Kalau itu perjamuan untuk tamu, cukup 1 atau 2 kambing saja cukup itu. Tapi sampai 30 ini adalah perkara besar. Ini adalah hadiah. Hadiah atau pembayaran atas ruqyah yang memang disyaratkan tadi itu. Mereka minta ruqyah, kemudian Abu Sa'id mengatakan, iya kami mampu, tetapi kami tidak akan memberikan ruqyah sampai kalian memberikan kepada kami ju'lah, upah. Jadi terang-terangan memang itu adalah suatu upah. Tapi dia tak letakkan berapa banyak. Enggak. Cuma mereka gembira, ini kepala kampung yang jadi taruhan. Begitu selamat langsung dikasih 30 ekor kambing, banyak sekali. Baik, kita lanjutkan. Qala Abu Ma'mar haddatsana Abdul Warits qala haddatsana Hisham qala haddatsana Muhammad ibn Sirin qala haddatsani Ma'bad ibn Sirin. Ini menunjukkan pentingnya masalah menggabungkan sanad-sanad, sehingga yang istilahnya itu masih mutlak di dalam dalam sanad sebelumnya, muqayyad dalam lafaz yang setelahnya, dalam sanad yang setelahnya. Muhammad dari Ma'bad ini siapa? Disebutkan di sini Muhammad bin Sirin dari saudaranya sendiri, Ma'bad bin Sirin. Baik. An Abi Sa'id al-Khudri bihadza, dengan riwayat tadi. Wa hakadza rawahu Muslim wa Abu Dawud min riwayat Hisham wa huwa ibnu Hasan. Baik, ini juga membantu yang lafaz riwayat sebelumnya. Hisham itu siapa? Ternyata Hisham bin Hasan. An Ibnu Sirin bih. Wa fi ba'di riwayati Muslim li hadzal hadis anna Abu Sa'id huwa alladhi raqa dzalikas salim. Bahwasanya Abu Sa'id beliau itulah yang meruqyah orang yang sakit tadi. Yakni al-ladir. Salim maksudnya adalah ladir, orang yang sedang terkena sengatan. Wa yusammunahu bidzalika tafa'ula. Jayyid, ini syarah yang singkat dan bagus dari Imam Ibnu Katsir. Mereka menamakan orang yang disengat itu sebagai orang yang salim, sebagai bentuk harapan, tafa'ul. Hadisun akhar, masih tentang keutamaan Fatihatul Kitab. Rawa Muslimun fi sahihih wan Nasa'i fi sunanih min hadisi Abil Ahwas Salam bin Sulaim an Ammar bin Zuraiq an Abdullah bin Isa bin Abdurrahman bin Abi Layla an
Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Jibril. Suatu ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sedang disertai Jibril. Itsami anaqidan fauqah. Tiba-tiba saja beliau mendengar nakid. Nakid adalah as-saut, disebutkan dalam catatan kaki. Suara. Seperti apa? Ada sebutkan dalam syarahnya, Anda baca dalam syarah Sahih Muslim, yaitu apa? Ada semacam suara pintu terbuka di atas. Farafa'a Jibrilu basarahu ilas sama. Jibril mengangkat kepala, mengangkat pandangan mata beliau ke arah langit. Faqal hadza babun qad futiha minas sama. Ini ada satu pintu yang telah terbuka, telah dibuka dari langit. Ma futiha qat, belum pernah dia terbuka. Masya Allah, padahal itu adalah jarak berapa? 500 tahun perjalanan. Ini mukjizat. Qal fanazala minhu malak. Turunlah dari pintu tadi, dari balik pintu tadi seorang malaikat. Fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal absyir binuraini qad utitahuma. Bergembiralah Anda dengan dua cahaya yang telah diberikan kepada Anda. Lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelum Anda. Kepada nabi pun sebelum Anda. Fatihatul Kitab, dia adalah Fatihatul Kitab, wa khawatimu suratil Baqarah, dan akhir-akhir dari surat Al-Baqarah. Ya, dua-duanya sama-sama apa itu? Untuk mengusir berbagai penyakit, untuk mengusir berbagai gangguan-gangguan setan dan seterusnya. Lantaqra'a harfan minhuma illa utitah. Tidaklah Anda membaca satu huruf saja dari dua jenis wahyu tadi itu, kecuali Anda akan diberikan apa yang Anda minta. Wa hadza lafdzun Nasa'i. Tayyib. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya walaupun Jibril itu sebagai keumuman dan sebagai penyampai wahyu secara umum, tetapi apa? Boleh jadi dalam case-case tertentu ada malaikat yang diizinkan juga untuk menyampaikan wahyu, seperti disebutkan di sini. Sebagaimana dalam lafaz yang lain, malaikat tersebut mengatakan, "Saya mohon izin kepada Allah untuk menyampaikan kabar gembira ini pada Anda," dan Allah mengizinkan. Namanya malaikat, yaitu malak. Maknanya adalah utusan. Tayyib. Hadis yang lain besok insyaallah, wallahu a'lam.